فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Hadisus Sabi' wal Khamsun Ba'dal Mi'ah wa Alf 1157. Wa an Abi Abdillah Bilal bin Rabah radhiyallahu an muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal bin Rabah Al-Habsyi Al-Makki summal Madani, dari kalangan as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin, Abu Abdillah. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'dzinahu bi salatil ghada. Bahwasanya beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu beliau. Liyu'dzinah, adzana yu'dzinu, yaitu memberitahukan tentang sholat subuh, yaitu tiba waktunya untuk sholat subuh. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, hadis Ibni Abbas muttafaqun alaih, juga hadis Aisyah, kalau tak salah muttafaqun alaih, Rasulullah melakukan qiyamul lail panjang, kemudian beliau berbaring untuk rehat-rehat, istirahat sebentar, baru kemudian datang Bilal untuk memberitahu ini sudah waktunya sholat subuh, yaitu Bilal azan. Dan terkadang Bilal juga datang ke Nabi mengingatkan, barangkali ketiduran karena keletihan qiyamul lail, atau ya sekedar untuk memastikan dan seterusnya. Ya, ini disyariatkan untuk selain muadzin itu mengumandangkan azan di masjid, nah terkadang dia datang ke tempat imam, lihat apakah imam ada udzur atau barangkali sekedar atau sedang sibuk di bilik air barangkali atau apa, agar tahu bagaimana keadaan imamnya. Ini baik muadzin lihat keadaan. Fasyaghalat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu an. Kemudian Aisyah sebagai ummul mukminin, ibu seluruh mukminin, menyibukkan Bilal. Sekalian mumpung Bilal datang, Aisyah ingin tahu, karena Aisyah memang sangat rajin menanyakan masalah-masalah, memang rajin belajar kepada Rasulullah tentunya, dan terkadang mengambil faidah dari beberapa sahabat, terkadang tanya pada Umar, terkadang tanya pada Ibnu Umar, dan seterusnya. Sekarang Aisyah tanya kepada Bilal yang menjadi maula Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu dengan suatu perkara yang dia tanyakan, yang ditanyakan oleh Aisyah, hatta asbaha jiddan, sehingga benar-benar sudah masuk waktu pagi, yaitu cahaya semakin terang. Faqama Bilal, kemudian Bilal bangkit. Fa'adzanahu bis shalah. Selanjutnya Bilal memberitahu Nabi ini sudah tiba waktunya sholat. Wataba'a adzanah, dan menyusuli adzannya. Akhirnya adzan di sini kembali ke yang tadi, adzanahu, yaitu mengulang lagi, memanggil Nabi. Barangkali Nabi masih keletihan, dipanggil tidak mendengar misalkan. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Hatta falamma kharaj shalla bin nas. Tatkala Rasulullah keluar, yaitu kemudian Rasulullah keluar, sehinggalah kemudian kemudian beliau sholat mengimami orang-orang. Fa'akhbarah, kemudian Bilal menghabarkan kepada Nabi, ini dohir, iya betul, anna Aisyah tasyaghalathu bi amrin sa'alathu an, bahwasanya Aisyah tadi menyibukkan dirinya dengan perkara yang dia tanyakan, hatta asbaha jidda, sehingga benar-benar masuk waktu pagi, benar-benar sudah pagi. Wa annahu abta'a alaihi bil khuruj, dan bahwasanya beliau, yaitu sekarang apa? Dan Bilal bilang Nabi lambat di dalam keluar kali ini, mungkin menanyakan kenapa hari ini Anda agak-agak
terlambat keluar, tidak seperti biasa. Faqal yakni Nabiyya sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raka'tu rak'atail fajr. Nabi bersabda, sesungguhnya aku tadi sholat 2 rakaat fajar. Faqal ya Rasulullah innaka asbahta jidda. Maka Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, Anda sudah benar-benar di waktu pagi ini, yaitu sudah bukan ghalas. Sementara dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih sering Nabi sholat subuhnya itu masih di awal waktu, bukan malam tapi sudah di awal waktu subuh. Dan selesai sholat dalam keadaan ghalas, yaitu masih gelap. Cuma kali ini kenapa lain? Faqal lau asbahtu aksara mimma asbahtu la raka'tuhuma. Kalaupun aku berpagi-pagi lebih lama daripada yang biasa aku lakukan di waktu pagi, niscaya aku tetap akan mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah ini yang dibahas, yaitu berusaha untuk tetap memelihara sholat qobliyah. Cuma apa, seandainya hadis yang ini sahih, kalau tidak cukup hadis-hadis yang sebelumnya. Wa ahsantuhuma, dan aku akan memperbagus sholat 2 rakaat tadi. Wa ajmaltuhuma, aku akan memperindah,nya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kata Imam Nawawi, sanadnya hasan. Cuma dirajilkan oleh Syekhuna Abu Amr dengan pembahasan yang panjang di sini. Kesimpulannya hadisnya mu'al bil inqita'. Memang dohirnya sanadnya bagus, tapi ternyata ada penyakit yang halus, yang kesimpulannya adalah sanadnya putus. Kita ambil faidah di sini. Kenapa sanadnya putus? Yaitu bagaimana kesimpulannya macam itu? Yaitu di dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Ziyadah al-Kindi. Dia tidak jumpa Bilal dan mengatakan an Bilal. Dan ini telah disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi bahwasanya Ubaidullah bin Ziyadah al-Kindi ini dia tidak menjumpai, dan juga tidak menjumpai Abu Darda sebagaimana dalam Tuhfatut Tahsil. Tuhfatut Tahsil punya Al-Hafidz Al-Ala'i ya kalau tidak salah. Sementara Abu Darda meninggal di kekhilafahan Utsman, sedangkan Bilal meninggal di kekhilafahan Umar. Jadi lebih tidak jumpa lagi tentunya. Ibnu Hibban Al-Busti mengatakan yang nampak adalah bahwasanya riwayat Ubaidullah bin Ziyadah di sini dari Bilal itu mursalah yaitu munqati'ah. Disuruh lihat juga Tahdhibut Tahdhib dan Takrib. Cuma masalahnya adalah di riwayat-riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan bahkan oleh Imam Ahmad, ada lafaz Ubaidullah bin Ziyadah terang-terangan mengatakan dia mendengar dari Bilal. Bagaimana ini? Maka ini syadz, riwayat ini syadzah. Karena ditentang oleh riwayat Imam Ahmad yang lain lagi di dalam musnad beliau. Demikian pula Abu Dawud dalam sunan beliau dari jalur yang lain. Sebentar. Nah, yaitu ditentang di dalam riwayat Imam Ahmad. Bukan. Bentar. Yaitu ditentang di dalam riwayat Imam At-Tabrani. Tabrani berarti apa? Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub di dalam Musnadus Syamiyyin. Di dalam riwayat itu juga riwayat Ibnu Asakir, juga riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, dan juga Ad-Daulabi. Daulabi ini murid Imam Bukhari dalam Al-Asma' wal Kuna. Betul berarti cuma diletakkan di bawah ya. Dan juga bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal juga. Cuma Imam Ahmad bukan dalam musnad. Imam Ahmad meriwayatkannya sebagaimana disambung riwayat dinukilkan dengan sanadnya oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dan seterusnya, yaitu sanad yang lain adalah dari Abul Mughirah dengan pola an-anah. Bahwasanya Ubaidullah Ibnu Ziyadah bukan mengatakan sami itu, tapi yang betul adalah an. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim di dalam riwayat Ibnu Asakir juga dengan pola an-anah.
Maka riwayat yang mengatakan sami itu ini syad, atau mungkin kekeliruan dari sebagian rawi. Sementara sejumlah a'immah menyatakan bahwasanya orang ini tidak mendengar dari tidak berjumpa dengan Bilal. Dan kata beliau termasuk yang menguatkan kesimpulan bahwasanya hadis ini lemah adalah hadis ini menyelisihi dalil-dalil sahih yang telah pasti dalam Bukhari, Muslim dan yang lain-lain, bahwasanya Rasulullah, hadis Aisyah, Rasulullah kalau sholat qobliyah subuh itu pasti meringankan 2 rakaat fajar, bukan malah seperti yang disebutkan di sini, yaitu memperindah dan memperbagusnya. Ma'ruf, di dalam hadis Aisyah juga kalau dikatakan jangan engkau tanyakan panjangnya, jangan engkau tanyakan keindahannya, menunjukkan qiraahnya panjang dan perlahan-lahan. Dan ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi meringankan 2 rakaat fajar, membaca dengan ringan. Sampai dalam sebagian riwayat Aisyah mengatakan sehingga aku tak tahu Nabi membaca Al-Fatihah ataukah tidak, dan hadisnya sahih. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-hadisus sabi' wa tis'un, al-babus sabi' wa tis'un ba'dal mi'ah, 197. Iya, bab ini. Bab takhfifi rak'atail fajr, yaitu meringankan 2 rakaat fajar. Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Wa bayani ma yuqra'u fihima, dan penjelasan tentang apa yang dibaca di 2 rakaat fajar. Wa bayani waqtihima, dan menerangkan waktu 2 rakaat fajar itu bila. Al hadisus samin wal khamsun ba'dal mi'ah wa alaf, 1158. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifatain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat 2 rakaat yang ringan. Bainan nida'i wal iqamah, antara adzan dan iqamat, min sholatis subuh, dari sholat subuh. Muttafaqun alaih. Baik. Ini menunjukkan yang biasa dilakukan Nabi adalah ini, karena yusolli, menunjukkan istimrar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau itu. Dikatakan khafifata ini ringan, yaitu hanya membaca Al-Fatihah, kemudian yaitu surat yang pendek, sebagaimana akan disebutkan apa saja suratnya. Insya Allah disebutkan di sini kok ya. Cuma bacanya adalah insya Allah besok membaca riwayat-riwayat itu. Dan waktunya adalah di antara adzan dan iqamat dari sholat subuh. Berarti sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk apa? Adzan kedua ya, yaitu fajar shadiq. Bukan masih di waktu malam. Karena memang diperselisihkan oleh para ulama tatkala Nabi qiyamul lail 13 rakaat, itu yang 2 rakaat di awal atau di akhir, dua-duanya boleh sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Kemudian untuk yang 2 rakaat setelah sholat witir itu betul-betul qiyamul lail ataukah 2 rakaat fajar. Sebagian mengatakan 2 rakaat fajar, namun ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kalau 2 rakaat fajar, bagaimana dikerjakan di waktu malam? Menunjukkan memang 2 rakaatnya tadi bukan 2 rakaat fajar. Yang dilakukan Nabi di waktu malam itu masih qiyamul lail, cuma dia bagikan ba'diyah. Terkadang qobliyah, yaitu sebelum qiyamul lail yang ma'ruf, yang 11 itu, Nabi terkadang melakukan qobliyah yang ringan, 2 rakaat. Terkadang tidak melakukan itu, tetapi mengakhirkannya menjadi 2 rakaat setelah witir. Dan itu adalah qiyamul lail. Nanti setelah ada adzan, barulah beliau sholat 2 rakaat yang ringan sebelum keluar dari masjid. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Jadi waktunya adalah memang sudah masuk waktu subuh, antara adzan dan iqamat itu. Dan dijelaskan oleh para fuqaha dan para pensyarah Sahih Bukhari dan juga Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menunjukkan sunnah untuk sholat qobliyah itu adalah khafif, yaitu yang ringan, jangan berpanjang-panjang. Tetap fokus panjangnya adalah nanti di sholat wajibnya, bukan yang di 2 rakaatnya itu.
Di antaranya adalah untuk memberikan keringanan kepada jamaah, kepada makmum, agar makmum tidak kelamaan menunggu. Sementara ma'ruf yang namanya waktu pagi itu adalah waktu untuk ma'asya, yaitu untuk bekerja, sehingga jangan terlambat-lambat sehingga makmum menjadi kesulitan. Sehingga imam ketika sholat qobliyah itu membaca pendek-pendek saja, kemudian mengimami para makmum dengan bacaan yang panjang, sehingga makmum kemudian setelah selesai zikir dan apa, kalau yang ingin pulang ya pulang, menyelesaikan keperluan dan seterusnya misalkan. Jadi biar makmum tidak kelamaan menunggu imam. Baik. Ini diantara hikmahnya kenapa 2 rakaatnya itu diringankan. Dan dari hadis ini pula diambil faedah bahwasanya pahala bukan dilihat dari semata-mata panjang dan pendeknya sholat. Kita tahu sholat qobliyah subuh itu khairun minat dunya wa ma'alaiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal dia hanya 2 rakaat ringan, menunjukkan pahala itu tidak masuk ke dalam akal manusia, tidak boleh dinilai dengan akal. Oh, kalau panjang berarti pasti pahalanya banyak, kalau pendek pahalanya sedikit. Tidak demikian. Tapi kembalinya adalah kepada dalil. Walaupun tentunya kita tahu dalil-dalil yang lain menunjukkan semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak pahala, dan itu ma'ruf. Cuma untuk 2 rakaat ini dengan hikmah-hikmah semacam tadi, demi keringanan untuk para makmum, imam disunahkan untuk membaca 2 rakaatnya pendek-pendek saja. Pendek tetapi ternyata tetap nilainya tinggi walaupun dia itu pendek. Baik. Dan memang pahala yang terbaik didapatkan adalah dengan ikut sunnah Nabi. Walaupun semuanya sepakat boleh membaca agak panjang dalam artian lebih dari Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, boleh, sah saja. Hanya saja kalau ikut Nabi itu lebih besar pahalanya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.